Kabar gembira untuk teman-teman honorer dari lulusan SMA ini nanti bisa optimis untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Kira-kira bagaimanakah mekanismenya dan juga kapan kita akan bisa diangkat untuk yang dari lulusan SMA? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com, yaitu ada kabar baik dari Istana untuk teman-teman honorer lulusan SMA. Seleksi P3K ini nanti akan semakin mudah, tentunya nanti kita berharap untuk bisa diangkat semua ya. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, bahwa pemerintah dan juga DPR RI ini sudah sepakat untuk menyelesaikan masalah honorer hingga tahun 2024. Menurut Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Andi Melayani Kahar, dari hasil pertemuan dengan salah satu pejabat di kantor staf presiden atau KSP, ada beberapa informasi penting yang bisa melegakan mereka. Salah satu yang mendasar adalah adanya pasal khusus dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN untuk mengakomodasi teman-teman honorer yang lulusan SMA. Seperti yang diketahui, untuk mayoritas honorer K2 tenaga teknis administrasi ini hanya lulusan SMA ke bawah. Lulusan diploma dan juga sarjana jumlahnya tidak terlalu banyak. Melihat pendidikan honorer tenaga teknis administrasi ini, kemudian membuat pemerintah dan juga DPR RI ini bersepakat untuk membuat pasal 18 di dalam rancangan Undang-Undang ASN yang khusus mengakomodasi lulusan SMA di dalam seleksi P3K. Itulah terangsian sapaan akrabnya kepada JPNN pada hari Selasa tanggal 29 Agustus. Memang kata ASEAN, rancangan Undang-Undang ASN ini akan diberlakukan nanti mulai tahun 2024 mendatang. Namun selama masa tenggat itu, pemerintah dan juga DPR RI sudah sepakat tidak ada pemecatan honorer. Ya, pada di sini nanti honorer tetap bekerja seperti biasa dan menerima gaji sesuai yang diperoleh selama ini. Pihak istana juga membeberkan mekanisme seleksi P3K untuk honorer. Nantinya seleksinya ini menggunakan sistem komputer assist test atau CAT, tetapi hanya kompetensi bidang yang akan diujikan. Sedangkan manajerial, sosiokultural, dan wawancara nantinya tidak akan diujikan. Agar seluruh honorer yang ikut tes ini lolos ya, ucap Sean. Pemerintah akan mengambil passing grade atau PG yang paling rendah. Contohnya, jika honorer yang ikut tes CAT passing grade-nya terendah adalah 30, kemudian tertingginya 80, maka PG yang dijadikan tolak ukur pemerintah adalah yang 30 poin. Puji Tuhan, rancangan Undang-Undang ASN ini lebih banyak berpihak kepada tenaga honorer, ujarnya. Namun kata Sean, ada titipan dari istana kepada seluruh honorer agar mengikuti seleksi CPNS dan juga P3K 2023. Jangan sampai seleksi ini tidak ada yang mengikuti karena akan mempengaruhi penyelesaian masalah honorer. Ya, mana untuk pekerjaan rumah pemerintah itu ada 2,3 juta honorer. Makanya kebijakan yang dikeluarkan dimulai tahun ini sampai dengan tahun depan, ucapnya. Sean pun mengimbau kepada honorer K2 tidak takut dengan seleksi P3K 2023 sebab dia yakin ada regulasi khusus untuk honorer sesuai janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga reformasi birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas. Sedangkan untuk jadwal seleksi CPNS dan juga P3K 2002 sendiri ini sudah disampaikan sebelumnya, teman-teman. Yang mana untuk jadwal seleksi CPNS dan juga P3K 2023 ini kalau misalkan menurut informasi resmi dari BKN tertanggal 21 Agustus 2023 tentang jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023, yang mana teman-teman nanti mulai dari CPNS, kemudian pendaftar P3K guru, kemudian P3K tenaga kesehatan maupun juga P3K teknis ini nanti bisa membuat akun di sscsnbkn.go.id nanti pada jadwal yang tertera pada informasi ini. Nah, inilah untuk jadwal seleksi CPNS dan juga P3K 2023 menurut informasi terbaru, yang mana di sini nanti untuk jadwal P3K ini adalah untuk teman-teman honorer kan kebanyakan mendaftar di P3K ya.
Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengikuti dari jadwal ini, yaitu tertanggal yang terakhir adalah 21 Agustus 2023. Untuk P3K sendiri di sini nanti jadwal dimulai untuk pendaftaran itu adalah di tanggal 17 September. Dan nantinya di tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ini nanti akan disampaikan pengumuman seleksi. Jadi nanti akan disampaikan pengumuman seleksi dari seluruh instansi pusat maupun juga daerah. Termasuk teman-teman untuk mengetahui nanti kuota formasi dan persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar formasi tersebut apa. Nanti kita akan bisa melihat pada surat edaran di masing-masing instansi kita ya, instansi yang akan menjadi tujuan tempat pendaftaran P3K ataupun juga CPNS kita. Nah, itu nanti pengumuman seleksi tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 September 2023. Nah, meskipun tadi informasi depan itu kita sudah mendapatkan kabar gembira untuk teman-teman yang lulusan SMA juga, itu dalam draft rancangan undang-undang ASN nanti akan terakomodir untuk teman-teman yang lulusan SMA. Namun disarankan teman-teman nanti tetap mengikuti seleksi CPNS dan juga P3K bagi yang memenuhi syarat ya, dikarenakan nanti akan bisa mempengaruhi cepat lambatnya untuk penuntasan permasalahan honorer ini. Nah, kemudian teman-teman nanti melihat pengumuman tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 September, kemudian kita bisa mulai membuat akun pendaftaran seleksi itulah tanggal 17 September sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023. Tentunya teman-teman di sini harus memaksimalkan potensinya pada saat pendaftaran ini kita pastikan bisa mendaftar ya. Tanggal 17 September kita bisa membuat akun dan nanti tenggat waktu untuk kita membuat akun dan menyelesaikan pendaftaran hingga di bagian resume itulah maksimal tanggal 6 Oktober 2023. Jangan sampai nanti kita telat sehingga kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran ya. Kemudian setelah kita nanti melakukan pendaftaran seleksi pada tanggal ini, nanti untuk seleksi administrasi jadwalnya itu tanggal 17 September sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023. Jadi setelah teman-teman mungkin saja di tanggal 17 melakukan pendaftaran sudah submit di bagian resume, maka nanti akan langsung masuk ke sesi seleksi administrasi ya. Nah, sampai tanggal 9 Oktober 2023. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 10 sampai dengan 13 Oktober tahun 2023. Untuk masa sanggah hasil kelulusan seleksi administrasi tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober. Untuk jawab sanggah ini nanti bagi teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi bisa menyanggah tentunya. Jawab sanggahnya keputusan final adalah di tanggal 14 sampai dengan 18 Oktober 2023. Kemudian pengumuman final di pasca sanggah tanggal 17 sampai dengan 23 Oktober 2023. Untuk penarikan data final maksudnya adalah daftar peserta yang lulus seleksi administrasi nanti akan ikut seleksi kompetensi. Ini adalah penarikan data final tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober. Penjadwalan seleksi kompetensi tanggal 27 sampai dengan tanggal 30. Nanti kita pengumuman daftar peserta dan waktu tempat seleksi kompetensi, termasuk juga kita mencetak kartu peserta ujian nanti tanggal 31 Oktober sampai dengan 3 November. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tanggal 5 sampai dengan 29 November. Pelaksanaannya ini adalah untuk yang tambahan ya. Ini seleksi kompetensi utama, seleksi kompetensi tambahan inilah tanggal 10 November sampai dengan 1 Desember. Pengolahan nilai seleksi kompetensi tanggal 25 November sampai dengan 4 Desember. Pengumuman kelulusan ini adalah yang prasanggah tuh ya. Ini sepertinya langsung di pasca sanggah atau prasanggah ini ya. Inilah tanggal 1 sampai dengan 10 Desember. Kemudian untuk pemberkasan tanggal 11 Desember ya, mulainya sampai dengan tanggal 9 Januari. Kemudian untuk usul penetapan nomor induk P3K ini tanggal 10 Januari sampai dengan 8 Februari 2024.